kemarin kita membahas terkait dengan buku besar atau juga transaksi-transaksi yang terkait dengan perusahaan dagang. Kembali saya ingatkan, perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang kegiatannya membeli dan menjual barang tanpa mengalami pengolahan lebih lanjut. Yang berbeda dari perusahaan dagang itu tentunya munculnya persediaan. Karena munculnya persediaan, maka otomatis muncullah transaksi pembelian. Yang namanya barang, kalau dibeli biasanya akan sama seperti yang kita pesan, namun terkadang bisa rusak atau tidak sesuai, sehingga kita akan kembalikan. Jadi selain munculnya persediaan, menyebabkan juga munculnya akun pembelian, akun pengembalian barang atau retur. Terus, karena biasanya pembelian barang itu bisa secara utang, maka akan muncul syarat dari pembayaran atau term on condition, ya. Makanya muncul 2/10, N/30, 2/10, N/45 yang menyatakan bahwa 2% akan diberikan ketika kita membayar atau ketika customer membayar di waktu periode diskon. Waktu periode diskon itu adalah di 10 hari, misalnya kalau 2/10. Dan N/30 itu menunjukkan lamanya pembayaran yang harus kita lakukan, maksimal. Jadi kalaupun kita nggak ngambil diskon tersebut, kapan kita bayar? Nah, ternyata selain munculnya diskon, kenapa harus ada diskon? Karena uang yang terlalu lama di orang lain. Artinya kan kalau orang beli barang secara utang, uangnya terlalu lama tuh di luar. Nah, uang yang terlalu lama di luar itu punya kemungkinan tak tertagih lebih tinggi. Ya, jadi bisa punya resiko nggak tertagih lebih tinggi. Jadi biar mengurangi resikonya, tak apa-apalah kurang biaya, yang penting kurang keuntungan, yang penting uangnya cepat balik, cepat berputar seperti itu. Sehingga pada akhirnya muncul syarat pembayaran. Lalu yang unik berikutnya adalah munculnya ongkir. Kita sangat mengenal yang namanya ongkir zaman sekarang ini kan. Gratis ongkir katanya. Oh iya, ongkir. Ternyata ongkir dalam bahasa akuntansi disebut dengan FOB atau free on board. Free on board ada dua, ada shipping point, ada destination point. Loh Bu, nanti kita yang mana tuh? Dua-dua kita hadapi. Kalau kita sebagai pembeli, kemungkinan besar kita akan mendapatkan FOB shipping point. Artinya barang ke gudang kita yang bayar. Berarti muncullah break in. Sedangkan kalau kita menjual barang, kadang untuk melayani customer tertentu, melayani pelanggan tertentu yang punya penjualan, yang punya pembelian sama kita cukup besar, maka kita biasa menggratiskan ongkir. Agar apa? Agar pelanggan tersebut betah sama kita. Ya kan, menjaga pelanggan, ya kan? Jadi kita buat dia gratis ongkir deh. Nah, ketika kita menyatakan kita menjual barang, terus kita memberikan gratis ongkir, itu berarti FOB destination point. Artinya, sampai ke gudang pembeli gratis. Destination, tujuan, sampai dengan tujuan gratis. Shipping, kapal, berarti sampai dengan pelabuhan, itu berarti tidak gratis kalau kita belanja. Nah, Bu, kapan kita muncul break in, kapan kita muncul break out? Kalau kita beli barang, terus kita bayar ongkosnya, berarti break in. Kalau kita jual barang, kita gratiskan ongkirnya, berarti break out. Break in, komponen cost of goods sold, harga pokok penjualan. Break out, masuk ke beban. Ya, jadi harus perhatikan itu. Kan sama-sama transport, Bu. Iya, transport masuk atau break in menambah pembelian. Jadi nilai pembelian bukan hanya nilai barang. Contoh beli AC 2 juta. Oh, berarti AC-nya 2 juta dong, Bu. Tunggu. Apakah gratis ongkir atau enggak? Enggak, Bu. Beli AC terus kita sewa beca. Bayar 100.000 ke rumah kita, maka AC nilainya 2 juta ditambah ongkir 2.100.000. Itu namanya cost, harga perolehan. Harga perolehan berarti adalah harga beli aset sampai di
dipakai di tempat kita. Misalkan di rumah juga nanti gara-gara membeli AC tersebut kita pasang wire-nya atau listriknya, instalasi listriknya, terus kita bayar lagi di situ, berarti tambah lagi. Jadi biaya AC itu sampai dingin di rumah kita berapa? Itulah dia maksud kos tadi. Jadi ternyata Bu beli AC terus bayar ongkos terus sampai ke rumah mesen lagi pasang-pasang lagi biaya. Nah, itu biasanya disebut dengan harga pokok aset untuk aset tetap. Tetapi di cost of goods sold cukup harga aset ditambah dengan pembelian. Ya, itu break in. Kalau break out masuk ke beban-beban. Jadi itu perbedaan-perbedaan yang harus kita pahami ketika kita masuk ke perusahaan dagang. Nah, lalu karena kita kemarin sudah menjurnal dengan baik dan sudah kita periksa, jurnal yang ditawarkan sampai kalau Riva ini kan sudah benar. Sudah ada perhitungannya. Ini bagus ya, harus seperti ini. Jadi jangan hanya bikin jurnal terus tidak ada rekapannya, tidak ada perhitungannya. Nah, kita beranjak ke siklus kedua. Jurnal. Setelah jurnal, buku besar. Nah, buku besar di sini si Riva buat terbalik ya. Jadi yang harus duluan kita bahas itu adalah ledgernya. Jadi sekarang seperti ini. Perhatikan. Topik kita hari ini adalah subsidiary ledger. Ya. Ini topik kita hari ini. Oke, seperti ini ya. Kita topik hari ini adalah membahas subsidiary ledger. Apa sih? Kan kita cerita langsung. Apa sih subsidiary ledger? Kan itu pertanyaan kita. Apa sih subsidiary ledger? Nah, nama lainnya tentunya adalah buku besar pembantu. Kaya ya Bu kalau gitu buku besar. Iya, kaya dia. Saking kayanya dia punya pembantu, ya kan? Apa sih maksud kata-kata pembantu? Kan itu jadi pertanyaannya. Ternyata buku besar pembantu itu adalah buku besar yang menjelaskan secara rinci buku besar induknya. Seperti itu. Itu simpelnya. Ya. Itu simpelnya terkait dengan buku besar pembantu. Kemudian tentu kita akan bertanya kembali. Nah, kalau dalam bahasa ilmiahnya, bagaimana Bu dalam bahasa ilmiahnya? Itu kan Ibu sampaikan kan bahasa gampangnya. Nah, secara lebih simpel, dia adalah perpanjangan dari buku besar umum yang mencatat lebih detail dan spesifik. Ya, dan spesifik. Apanya yang spesifik? Tentunya transaksi-transaksi tersebut. Jadi, buku besar pembantu biasanya merupakan penjelasan dari buku besar induknya. Dia akan mencatat transaksi tertentu. Nah, biasanya dia dikelompokkan menjadi satu kategori yang sama. Agar apa? Agar rinci. Ya, agar rinci. Nah, sekarang kita mau tahu ya kan? Sekarang kita mau tahu. Kalau kita sudah tahu lah bahwa buku besar pembantu itu adalah perpanjangan dari buku besar induk, maka otomatis harusnya yang kita buat adalah buku besar induk duluan. Itu kenapa saya minta tadi punya Riva kirimkan. Agar kita bisa tahu bagaimana cara membuatnya. Ya. Jadi, kalau kita sudah tahu berarti otomatis buku besar ini menjelaskan secara rinci buku besar induk, jadi perpanjangannya. Sekarang kan pertanyaannya, ada berapa buku besar pembantu? Kan seperti itu. Pembantu. Ada berapa buku besar pembantu? Secara umum, buku besar pembantu itu ada 4. Ya, buku besar pembantu piutang. 2, buku besar pembantu utang. 3, buku besar pembantu aset tetap. 4, buku besar pembantu persediaan. Secara umum.
Ya. Secara umum buku besar ada 4. Oke. Nah, namun kebanyakan yang dibutuhkan saat ini karena buku besar aset tetap itu sama dengan inventaris, buku inventaris, dan buku besar persediaan sama dengan kartu stok. Jadi biasanya yang dipakai, yang sering dipakai itu hanya 2, ya. Jadi yang sering dipakai itu hanya 2, ya. Mengingat buku besar aset tetap disebut juga dengan buku inventaris aset tetap, dan juga buku besar pembantu disebut juga dengan kartu stok, dan biasanya sudah ada kian. Jadi buku besar yang ada saat ini hanyalah buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Ini bagi kemarin yang mungkin masih bingung mengerjakannya, tentunya ini saat ini saya jelasin ya, nggak fair kalau misalnya saya tidak jelaskan mengingat ini adalah topik baru. Seperti itu. Ya mungkin beberapa yang sudah belajar terkait dengan akuntansi sudah paham hal ini. Namun yang belum kan tentu susah. Nah, kalau sudah tahu kita ternyata ada 2, berarti kita akan cerita tentang 2 buku ini ya. Kita akan cerita tentang 2 buku ini. Nah, ya. Pertama yang kita buat, yang kita susun, tentu definisi. Maka kita ambil yang pertama. Ya, kita akan cerita tentang definisi. Karena kalian sudah paham tentang akuntansi, Ibu sudah enak jelasin nggak dari awal lagi. Ya. Kalau nggak tahu nanti bisa kalian tanyakan di mana kalian tidak mengertinya. Buku besar pembantu piutang atau account receivable subsidiary ledger ini menjelaskan secara rinci dari mana atau menjelaskan secara rinci total piutang pada buku besar piutang. Seperti ini. Menjelaskan secara rinci total piutang pada buku besar piutang, siapa saja yang punya, seperti itu. Itu simpelnya. Kalau bahasa teori tinggal baca aja di buku. Apa kata teori mengenai definisi terkait dengan buku besar pembantu piutang. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Kita lihat contoh. Ini ya, ini punya Riva, jelas ya, salah. Nah, coba saya pindahkan dulu ya. Ini harusnya ledger dulu. Ya, ledger dulu. Seperti ini. Baru masuk ke subsidiary ledger. Jadi di kalian note ya. Namanya dia penjelas, harusnya induk duluan. Jadi induk dulu, ini nomor 2, induk ya dulu. Induk dulu. Nah, seperti ini. Baru dia sebagai penjelasnya. 3 di sini ya kan. Dia sebagai penjelas seperti ini. Oke. Kenapa? Karena satunya kan sudah kita pakai untuk jurnal. Ya, kita masuk ke jurnalnya. Oke, seperti ini. 1 jurnal, 2 buku besar, nah buku besar pembantu. Yang Riva kerjakan, dia menggunakan namanya buku besar. Tentulah buku besar itu tergantung ya seleranya. Riva selera nih sepertinya buku besar yang bentuk 4 kolom, nggak apa-apa. Terserah ya, karena nggak ada aturan yang meminta dia memakai bentuk yang lainnya. Oke, nah
Ini adalah buku besar pembantu. Ya, ini buku besar pembantu. Perhatikan oleh kalian di transaksi. Lihat, transaksi ini menunjukkan bahwa ini adalah saldo dari piutang yang ini. Kita tengok ya. Ini kan di awal, dari sini aja kita lihat dulu. Jadi kita paham. Perhatikan oleh kalian di saldo. Nah, di saldo ini kan saldo. Nah, ternyata saldo ini dimiliki atau saldo ini yang 350 di dalam neraca awal itu punya si Wid. Nah, yang punya nih dia 350 nih. Ya. Ternyata dia terdiri dari 250 dan juga 100. Ini dia. Nih, ya. Terdiri dari, lihat, 250 dan juga 100 seperti ini. Lihat. Sama-sama 350.000. Namun, hal tersebut menunjukkan bahwa punya siapa aja 350.000 itu. Oh, ternyata punya toko AA. Oh, ternyata punya toko BB. Jadi apa gunanya buku besar pembantu? Kan seperti itu jadinya. Buku besar pembantu kan sudah jelas. Terus apa manfaatnya? Kan kita cerita lagi tentang apa manfaatnya. Ini manfaatnya adalah tentunya untuk pengawasan. Pengawasan apa? Pengawasan mengenai piutang dan biasanya tambah dengan jatuh temponya. Jadi bisa dikontrol siapa saja yang belum bayar atau punya siapa saja piutang tersebut. Ya. Jadi seperti itu dia. Nah, kalau kita sudah tahu, terus kan tentu kita akan masuk kepada bagaimana formatnya. Formatnya sama. Nah, sekarang kita masuk ke format. Formatnya sama seperti buku besar. Bedanya kalau buku besar diberi nama dengan nama akun, maka untuk buku besar pembantu diberi nama dengan nama, kalau piutang tentu nama pelanggan atau customer kita atau kreditor seperti ini. Ini dia. Lalu masuk ke format. Ya, kita masuk ke format. Bagaimana formatnya? Kalau udah tahu tentunya terserah mau bentuk T-form ya, mau bentuk T-form seperti ini. Nah, T-form di sini buat namanya ya PD atau usaha, nama usaha atau nama perusahaan. Berarti di sini kita buat nama perusahaan. Seperti ini. Nanti dikasih nomor nama perusahaannya, kasih indeks ya. Nah, kalau nggak ada nama perusahaan, kalau mau bentuk T berarti satu bisa pakai bentuk T.
Atau yang kedua, bentuk tiga kolom misalnya. 3 kolom sama seperti biasa ya. Nah, sini ada biasa ya, tanggal, penjelasan, baru referensi, debit, kredit, tentu balance seperti ini. Ini kalau dia menggunakan 3 kolom. Tetap nama perusahaan kita buat di sini. Ini kalau bentuk 3 kolom. Atau kita mau buat bentuk 4 kolom. Boleh juga. Kita ambil ini. Nah, di sini tinggal kita satukan. Ya, ini balance. Baru debit, kredit. Seperti ini. Kalau kita mau buat seperti itu. Nah, seperti ini dia kalau kita mau lihat formatnya. Oke. Ini sama. Butuh buku besar pembantu utang pun demikian. Nah, kalau buku besar pembantu utang, ya, kalau kita cerita tentang buku besar pembantu utang, kalau formatnya sama. Formatnya sama, gunanya juga sama. Cuma definisinya aja bedanya. Apa definisi buku besar pembantu utang? Ya, buku besar pembantu utang. Nah, seperti ini. Apa definisinya? Kalau definisinya di sini adalah menjelaskan secara rinci siapa aja yang punya, nih ya buku besar piutang itu kan siapa aja yang punya. Berarti kan kita yang punya tagihan, kita yang punya catatan. Nah sekarang kalau buku besar pembantu utang itu kita yang punya utang. Jadi di sini adalah kepada siapa saja kita berhutang. Jadi menjelaskan secara rinci tentang total hutang pada buku besar hutang, jadi tentang buku besar hutang. Siapa saja yang kita hutangi. Biar nggak lupa, nah, seperti itu. Terkait dengan buku besar pembantu hutang. Seperti ini. Kalau piutang, siapa aja yang berhutang? Kalau hutang, kepada siapa kita berhutang? Ya, selebihnya sama. Manfaatnya tentu untuk mengontrol agar kita tahu kepada siapa kita punya hutang. Jadi, kita bisa tahu, bisa menyiapkan cash flow kita untuk membayar hutang. Formatnya sama. Oke, formatnya sama. Nah, seperti ini. Ini cerita tentang si buku besar pembantu. Jadi kita kan topiknya hari ini jelas, kita mau bahas tentang buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Kalau yang lainnya, kalian sudah pandai karena ketika kita sudah selesai di siklus akuntansi perusahaan jasa, secara tidak langsung 80% kita sudah menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang. Hanya tinggal menambahkan beberapa item yang sebelumnya tidak ada, yang menjadi pembeda antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Most of them, dan lebih banyaknya,
adalah terkait dengan merchandise inventory karena munculnya persediaan seperti itu. Oke? Nah, kita sekarang lanjut. Kalau kemarin sudah cerita tentang free on board, sudah cerita tentang return and allowance, sudah cerita tentang discount, sudah cerita tentang metode fisik dan metode perfektual. Nah, sekarang kita cerita tentang buku besar pembantu. Ya. Nah, mari kita mulai praktek. Nah, berarti dokumen, kalau kita mau praktek, sekarang kan kita sudah masuk di format, nah sekarang kita masuk di prakteknya. Bagaimana kita prakteknya, ya. Maka satu, lihat buku besar induk atau buku besar induk ya, baik piutang dan utang. Oh, kita bisa sebut dengan ledgernya. Jadi lihat buku besar induknya. Nah, kita lihat ke dalam transaksi kita. Buku besar yang akan kita pakai tentunya adalah buku besar terkait dengan, ini bagus ya Riva, dia kasih kode, udah dikasihnya indeks, itu boleh. Bu, boleh bagaimana penomorannya? Oke, saya belum jelaskan sini penomoran sebelum praktek ya. Berarti kita masuk kepada penomoran. Ya, penomoran untuk buku besar pembantu piutang dan utang. Bagaimana penomorannya, Bu? Penomorannya ini tergantung perusahaan, ya. Tergantung perusahaan, tergantung selera perusahaan. Beda dengan yang buku besar umumnya. Kalau untuk penomoran buku besar pembantu biasanya diserahkan kepada perusahaannya, ya, diserahkan kepada perusahaannya. Idealnya bagaimana? Nah, kan itu pertanyaannya. Idealnya bagaimana? Maka idealnya biasanya nomornya itu merujuk kepada nomor depan dari buku besar tersebut. Ya, merujuk kepada buku besar tersebut. Ya, sebagai contoh, kita akan memberi contohnya. Nah, boleh kita buat, kalau misalnya kita akan nyusun buku besar pembantu, maka kita akan susun sesuai dengan cara pengerjaannya. Nah, kita saya gambar dulu ya, biar terlihat oleh kalian. Oke, kita mulai. Mana ya? Saya menampilkan. Nah, contoh. Ya, contoh. Riva membuat buku besar pembantunya, buku besar piutangnya, kita lihat ya. Nah, ini ya yang punya buku, ini yang punya buku besar pembantu. Nah, nomor akunnya kan 112. 112. Nah, berarti kita bisa menyusun di sini untuk akunnya, ya, contoh akun, ya, buku besar pembantu
Buku pembantu piutang. Jadi kita bisa merujuk kepada, di sini kita bisa merujuk kepada nomornya boleh seperti ini, 112, kita kasih garis, ya, C, customer, 1, misalnya C1, itu boleh, seperti itu. Atau, kita boleh juga membuatnya, 112, kita sebutkan nama si customer-nya, tapi itu nanti nggak berurut. Ya, itu efeknya nggak berurut, makanya lebih condong dikasih label 1, seperti itu. Nah, berikutnya bisa juga disebut kalau 1 ini terlalu sedikit, 1 digit, itu boleh kita bikin lagi di sini nambahkannya 01, boleh seperti ini. Customer, berarti pelanggan. Atau boleh kita sebutkan lagi kalau pakai bahasa Indonesia, ya, kreditor misalnya. Terus 001 itu boleh. Seperti ini. Ya. Jadi bisa seperti ini. Atau model lainnya tergantung perusahaan. Misal perusahaan percaya diri sekali dengan memberi kode digit nama pengutangnya. Misal PT Angin Ribut. Jadi misalnya A112AR1 misalnya seperti itu. Boleh. Ya, boleh seperti itu. Jadi bagaimana enaknya si perusahaan. Namun yang baik itu adalah tentu kita merujuk kepada buku besar induknya. Karena seperti definisi tadi, dia menjelaskan tentang perusahaan induknya. Oke, seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Kalau kita sudah tahu bahwa buku besar pembantu merujuk pada induknya, maka lihat. Di dalam buku besar piutang ini sekarang, kita top focus of view-nya. Saya ambil, kita masukkan kemari sebagai contoh ya. Jadi praktik ini ya, jadi kita ambil contoh punya si Riva. Kenapa tadi Bu minta tolong minta dikirimkan agar kita bisa pakai data kalian aja. Nah, seperti ini. Ya. Ini adalah saldo piutang kita, saldo piutang kita selama transaksi kita di tahun sekarang, ya. Jadi kita perhatian kemarin kan sudah kita sama-sama kerjakan. Nah, ini dia. Ini buku besar induk ya. Tadi saya bilang merujuk kepada buku besar induk. Ini contoh. Ini contoh. Ini. Pertanyaannya sekarang, tentunya kita akan menimbulkan beberapa pertanyaan. Ya. Menimbulkan beberapa pertanyaan. Ternyata di posisi akhir, ya, ternyata di posisi akhir kemarin ini dia ada 1 juta duit. Nah pertanyaannya kan kalau kita jadi pimpinan, kita akan tanya misalnya pimpinannya Riva, terus Putri adalah chief of accounting-nya. Tentu Riva bertanya, itu 1 juta itu punya siapa aja, benar nggak? Kan gitu pertanyaannya. Kan ini kecil, iya ini kecil karena contohnya kecil. Coba ini dolar, 1 juta dolar, besar nggak? Besar. Nah pertanyaannya, kalau misal perusahaan tersebut, contoh PT Unilever. PT Unilever itu kan perusahaan besar tuh jual sampo, Sunsilk, terus Unilever Lifebuoy, terus dia jual juga yang Pepsodent, itu kan semua produk-produk brand image yang ada di kampung-kampung bahkan di tempat kita, bener nggak sih? Ada nggak tempat kalian nggak ada Pepsodent? Ada nggak tempat kalian Lifebuoy? Nggak ada, Bu. Kami nggak ada Lifebuoy, Bu. Yang ada sabun kampung, ada nggak? Nah, ya kan? Terus ada nggak Sunsilk tempat kalian? Pasti ada. Ada nggak Laurier tempat kalian? Oh, nggak ada, Bu, tempat kami. Kami pakai Pampers semuanya. Seperti itu. Nah, artinya kan bayangkan kalian itu di mana, saya di mana, tapi produknya ada. Nah, dan itu belinya nggak tunai. Orang menyebutnya adalah lagabon atau bayar 1 kasih 1 seperti itu. Berarti kan sistem utang dia. Nah, cobalah kalau kalian aja, kalau kalian, oke Bu, saya orang yang paling jenius, paling cepat ingat. Oke, kita tes. 1
Satu kecamatan itu ada 5 kelurahan. Oke, satu kecamatan 5 kelurahan. Masih hafal saya, Bu? Iya, 5 kelurahan. Oke. Satu kelurahan ada 5 desa minimal. Karena untuk membentuk kelurahan kan 5 desa. Ya kan? Atau 5 rukun RT RW lah. Kalau udah kelurahan kan berarti kota. Ada 5 RT RW. Masih hafal, Bu? Iya, 5 kali 5, 25 RT RW. Masih hafal, Bu? Oke. Satu kecamatan masih hafal. Oke, satu kabupaten ada 5 kecamatan. Berarti 5 kali 5 kali 5. Oh, masih hafal saya, Bu. Oke, masih hafal. Satu kabupaten, satu provinsi 5 kabupaten. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Masih hafal, Bu, masih kecil. Oke. Satu provinsi, satu negara, satu Indonesia. Kalau satu provinsi 5 kabupaten, kita punya 34 provinsi. Kalikan berapa toko yang harus kita ingat. Tentu tidak ingat lagi, sejenius apapun orangnya. Sehingga piutang membutuhkan buku besar pembantu untuk kita bisa mengkontrol mana yang belum bayar atau punya siapa saja, sehingga kita bisa menagihnya manakala jatuh tempo. Oke, itulah kenapa mesti buku besar pembantu itu ada. Kalau masih 5 toko aja, Bu, saya cuma punya 5 supplier, ya nggak usah kalian punya buku besar pembantu. Tapi hati-hati, kalau ngutangnya berkali-kali, oh iya ya, ini utang yang mana yang belum dibayar ya. Nah, jadi berprasangka nanti kita sama orang tuduh-tuduhan. Karena kita nggak punya catatan. Karena catatan itu kan bukti akuntabilitas kita terhadap sebuah transaksi. Oke, jadi itu ya. Nah, dari sini kita mau menjelaskan ini punya siapa aja. Maka kita beranjak ke transaksi. Beranjak ke transaksi. Perhatikan oleh kalian transaksi kita. Oh iya ya, perusahaan jasa nggak ada nama toko. Ini udah mulai menunjukkan ada nama toko. Nama toko ini menandakan bahwa inilah entitas kita atau usaha-usaha yang kita bertransaksi, baik utang atau piutang. Maka yang pertama sekali kita lakukan, maka langkah berikutnya tentunya kita akan membuat yang namanya buku besar pembantu. Kan kalau sudah seperti ini, kita tinggal buat buku besar pembantu. Nah, baru kita masuk di sini buku besar pembantu subsidiary, ya, account receivable ledger. Ada berapa? Tergantung tokonya. Maka yang pertama kita mulailah dari yang punya saldonya. Jadi langkah-langkah. Ya, langkah-langkah. 1, mulai dari customer atau pelanggan yang punya saldonya. Oke, yang punya saldonya. Sekarang saya karena Serifa sudah mencontohkan bentuk 4 kolom, saya pakai yang bentuk T. Jadi kan makin kaya kita dengan model-model dari buku besar tersebut, ya kan? Jadi kita banyak tahu mau pakai yang mana ya terserah. Kalau ujian pakai bentuk T biar cepat. Kalau misalnya mau rapi pakai 3 kolom atau pakai 4 kolom. Berarti kita mulai. Ya. Tadi katanya namanya itu biasanya dimulai dengan nama. Berarti di sini saya cek transaksi yang punya ada saldo ini. Ya kan? Ternyata toko AA. Jadi saya akan beranjak atau akan memulai dari toko AA. Maka di sini saya tulis namanya toko AA. Nah, saya kasih nomor karena nomornya di sini adalah piutang. Saya akan beranjak dari nomor piutang 112 C ya, C01. Ini. Saya bernomor seperti ini. Berarti dia merujuk kepada buku besar piutang. 112 kan buku besar piutang. Punya si Rifa ya. Jadi saya merujuk punya si Rifa nih, 112. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu maka saya mulai. Apa yang saya mulai? Tentu saya akan mulai beranjak membuat ya saldo, balance. Dia kan piutang, berarti bersaldo debit, maka sebelah kiri. Berarti saya akan mulai di
balance-nya ya, 1 tanggal berapa ini ya, cek dulu. Oh Maret, 1 Januari ya. Oke, Januari. Berarti 1 ya. 1. Berarti kan ada balance. Saya ambil balance-nya. 250.000. Nah, seperti ini. Oke. Lalu setelahnya, jika sudah 250.000, maka saya balik ke transaksi, back to transaksi. Saya akan mengelompokkan yang mana toko AA. Pertama, ini. Diterima uang penagihan sebesar 250 dari toko AA. Jadi Januari 1 dilunasi. Maka di sini masuk 1.1 ya. Di sini ya kan. Ini berarti kita masukkan angka yang dilunasi. Habis dia, selesai. Baru langkah berikutnya, cek lagi apakah dia masih punya. Kita lihat toko AA kembali. Cek tokonya. Ya, kita cek. Ini ada, ya. Lihat. Toko AA masih ada ya. Toko AA. Kemudian ini juga ada toko AA. Terus kita lihat lagi. Nah, seperti inilah kita harus mengecek ya satu-satu dia punya toko mana aja. Oke. Tidak ada lagi ya. Cuman ini aja. Diterima penagihan ini tanggal 17. Faktur nomor 2. Nah, ini berarti ada pelunasan ya. Ini juga ada pelunasan berarti terkait dengan toko AA. Ini kan di sini. Yang pertama, kemudian ini. Oke. Nah, ini ya yang saya tandain. Berarti tanggal 17 Januari. Nanti kita lihat. 17 Januari ya. Berarti kita ambil dijual barang, ini kan 400.000 dengan syarat ya 2/10 pada toko AA. Berarti kita buat di sini 400.000. Oke, 400.000. Lalu kita lihat lagi. Dijual barang sejumlah kepada toko AA nih ada Januari 25. Ya. Berapa yang dijual? Kita cek di sini. Sebesar 550.000. Kita masukkan. Ini dia. Kita cek lagi. Diterima uang penagihan untuk faktur nomor 2. Faktur nomor 2, kan toko AA yang tanggal 17. Kwitansi nomor 400.000. Maka kita masukkan kemari di sini tanggal 28. Ya, 28. Sebesar 400.000. Berarti ya 31 Januari ya 31 Januari ada saldo sebesar 550.000. Ini dia. Satu ya. Oke, bisa ngikuti ya, mudah-mudahan ya. Caranya bagi yang lain, bagi yang belum belajar, mungkin kan bingung. Nah, seperti ini dia. Kalau sudah, kita beranjak. Kita beranjak ke berikutnya, buku besar kedua. Kembali kita lihat ke transaksi.
Kita akan sekarang beranjak ke toko BB. Ya, toko BB. Oke, toko BB. Maka kita mulai ke toko BB. Kita masukkan dia ke toko BB. Ya, jadi sini kita bikin toko BB C customer 02, dia punya saldo sebesar 100.000, ya kan? Ini belum tahu kita berapa. Maka sekarang kita beranjak ke transaksi. Ini dua udah, kita beranjak ke transaksi. Kita cek toko BB, dijual, penjualan, dibeli, dibayar utang, kemudian diterima uang, dibayar listrik, dibeli barang dagangan tunai, kemudian penjualan tunai periode 9 sampai dengan 15 Januari, dibayar, dijual, dibeli, dijual. Nah, ini ada ya. Nanti koreksi saya kalau ada yang terlewat. Oke, kemudian kita lihat lagi. Nah, sepertinya hanya ini ya. Kita lihat diterima uang penagihan, tidak ada kepada toko BB, nggak ada penjualan ya kan, dibeli, dibayar, nggak ada lagi ya. Dibeli, penjualan, mengeluarkan tanggal 21 dia buka. Nah, berarti transaksi berikutnya adalah Januari 20. Ya. Januari 20. Oke. Kita lihat Januari 20, kemudian ini ya, penagihan. Ya, Januari 20, terus ini Januari 29. Kita masukkan. Oke. Nilai uangnya kita masukkan Januari 20 ada 650.000. Oke. Kemudian transaksinya diterima uang penagihan faktur nomor 8, faktur nomor 3, kwitansi nomor 8 ini kan faktur nomor 3. Ya, faktur nomor 3. Nah, kwitansi nomor 8 berarti dia dilunasi. Ini berarti tidak ada kontrol karena nomor 100.000-nya tidak dibayar. Ya, ini A. Jadi saldonya tentu tinggal 100.000. Apakah sudah selesai? Kita cek. Kalau sudah habis yang disaldo, sini, maka kita cek kepada siapa lagi kita jual barang secara kredit. Dijual barang dagangan, nih ternyata ada cara kredit, toko CC. Nah, seperti ini. Ya, berarti kita bikin lagi. Buku besarnya. Ya, toko CC. Berarti C03 kita buat seperti ini. Tidak punya saldo, 0. Nah, kita lihat transaksinya, tanggal berapa dia? Ya, kita lihat transaksinya, tanggal berapa dia? Ternyata tanggal 3 Januari, kita buat di sini. 1-3 Januari. Berapa uangnya? Kita lihat. 600.000. Masukkan 600.000. Kita cek kembali toko CC, penjualan, dibeli, dibayar, diterima uang penagihan. Nah, ini dia. Ya. Kan diterima di sini. Dari toko CC kwitansi nomor 4 berarti dilunasi. Tanggal berapa dia dilunasi? 13 Januari. Nah, berapa uangnya? Sebesar 600.000, namanya pelunasan. Kan nggak ada retur dari sini. Oke. Kemudian dibayar listrik, tidak. Dibeli, penjualan tunai, tidak ya. Dibayar utang, tidak.
Kita cek lagi. Dibeli barang dagangan, dibeli terus penjualan tunai, mengeluarkan nota debit, dijual barang ke toko CC. Nah, lihat. Tanggal 26. 126. Berapa dia jual? Kita lihat di sini 400.000. Ya, 400.000. Nih ya. Dijual barang. Terus mengeluarkan nota debit untuk transaksi. Lihat. Ini juga nota kredit, nota kredit berarti adanya retur masuk. Kita letakkan di sini 27 Januari ada retur sebesar 50.000. Kita cek lagi apakah sudah dibayar, ternyata tidak ada. Ya, jadi seperti ini. Retur pun mempengaruhi. Nota kredit kan retur penjualan, nota debit retur utang, retur pembelian ya. Nah, kalau sudah seperti ini tentunya akan kita lihat saldonya. Nah, seperti ini. Nah, ini jangan lupa bikin rekapitulasinya. Ya, kan kita cek lagi, ada lagi enggak? Oh, enggak ada lagi, tokonya cuma 3. Nah, ada lagi penjualan. Lainnya penjualan tunai, ya kan? Penjualan tunai, penjualan tunai, penjualan tunai. Artinya hanya 3 toko untuk saat ini. Jika sudah selesai, kita tinggal bikin laporannya. Ini kan belum laporan. Maka laporannya itu kita sebut dengan recapitulation atau scheduling ya. Schedule of ya si subsidiary account receivable ledger-nya. Tapi semua singkat kayak mana ya biar yang panjang kali. Subsidiary account receivable. Ini aja ya. Kita bikin rekapnya. Jadi rekap tersebut hanya berisi seperti ini, simple aja dia. Karena ini yang akan kita bawa ke pimpinan. Customer atau pelanggan atau kreditor, terserah yang mana mau pakai ya. Di sini tentu balance. Yang pertama tentunya adalah toko AA. Kalau mau pakai kode boleh ya. Kalau mau pakai kode maka di sini kita tambahkan ya. Kita tambahkan seperti ini. Ini boleh di sini kode ya. Kemudian sini boleh name ya tentunya. Boleh ya. Kalau enggak pun simple aja kayak tadi juga boleh cukup. Maka saya bilang tergantung dari perusahaan, yang penting ada laporannya. Nah, kode kita kan tadi kita ambil C01, nah boleh di sini kita sebut C01, C02, C02, baru C03, jangan lupa total. Seperti ini. Ya, total. Oke. Ambil angka uangnya sesuai dengan saldo tadi nih, saldo yang warna hijau. Maka namanya tentu di sini adalah toko AA, toko BB, ya. Baru toko CC, seperti ini. Ini boleh kita merge biar gabung biar bagus. Ambil nilai uangnya. Ambil nilai uangnya. Baru ambil nilai uangnya. Kemudian ya kita total. Kita total sama dengan ini kita total. Nah, lihat. Total sebesar 1 juta.
maka terjelaskanlah, ini saya kecilkan biar gampang lihatnya, ya. Insert, save, saya kasih contoh ya, lihat oleh kalian, terlalu besar. Ini lihat, terjelaskan seperti ini. Nah, kan sama. Kalau saya lebih kecilkan lagi, ini lihat, kan sama. Jadi ketika ada pimpinan kita bertanya, misalnya Rifa, 1 juta itu punya siapa aja? Kita bisa dengan pede mengatakan, toko AA. Berapa rupanya toko AA utangnya utangnya ke kita? 550.000. Berapa toko BB? 100.000. Berapa toko CC? 350.000. Bisa kita jelaskan punya siapa saja hutang tersebut. Ya, ini gunanya buku besar pembantu. Ya, tentu kita bisa buat di sini in rupiah kalau memang saat ini in rupiah. Ya. Nah, ini dia. Jadi, buku besar induknya. Buku besar induknya baru kita jelaskan di subsidiary ledger tadi. Nah, setelah itu, maka kita buatlah rekapannya. Karena yang nama buku besar kan tak terlihat. Namun rekapannya ini bisa kita print menjadi dokumen kita untuk kita laporkan kepada pimpinan. Oke, paham? Ya. Jadi kita cek kembali apa yang dikerjakan oleh teman kita. Sama Rifa, kita cek 550, 1. Kita cek 100.000, 2. Kita cek 350.000. Nah, berarti nilainya sama. Apa yang kurang? Tidak ada laporannya. Ya kan? Karena buku besar bukan laporan, kita tidak bisa cetak. Yang perlu kita cetak itu adalah laporan. Sama saat kita di dalam membuat laporan keuangan, jurnal bisa kita cetak, semua bisa kita cetak. Tapi laporannya apa? Laporannya laporan keuangan, ya kan seperti itu. Jadi sama seperti buku besar pembantu, dia buku besar, terus apa laporannya? Laporan tentunya adalah rekapitulasinya atau schedule of account receivable subsidiary, seperti ini. Ya, seperti ini. Ini yang kurang di tempat teman kalian kerjakan, jadi tambahkan. Begitu juga dengan yang piutang. Yang ini udah piutang, sekarang yang hutang. Oke, yang hutang kita akan masuk dengan cara melihat apa yang dikerjakan oleh teman kalian. Jadi biar kaya ya, siklus akuntansi. Nah, sekarang kita masuk ke punya utang. Ini dia hutang. Penomorannya, nah penomorannya dia buat seperti ini. Ya whatever, terserah. Yang penting dia harus berurutan. Lihat, dia harus berurutan. Tadi kan sudah saya ajarkan cara bagaimana membuat nomor. Tapi alangkah baiknya jika dia langsung merujuk kepada nomor induknya. Jadi berapa nomor induk utang? Oh, kita cek utang 211. Alangkah lebih baiknya jika di depannya ditambah ya kode 211 seperti ini. Nah, ya seperti itu. Jadi kelihatan dia buku besar induknya itu punya siapa. Jadi nggak lupa. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini kan 211 strip ya kan. Kita pakai punya si teman kita yang udah ngerjakan ya. Jadi biar saling kalian juga paham, oh ternyata bisa ya. Nggak hanya bentuk T ya, kayak jadi pemahaman kita. Nah kan saya tidak melarang kalian untuk menggunakan yang mana saja, yang penting kalian paham. Lihat. Apa yang kurang? Yang kurang adalah rekapannya. Jadi kita ambil rekapannya ya. Kita cek. Ini kita ambil rekapannya. Berarti kita ambil, di sini kita bikin ya yang kurang dari punya teman kita tadi. Yang kurang ya. Berarti sekarang kalau AR account receivable maka AP account payable, itu mempersingkatnya. Kalau biasa sini customer atau kreditor, sekarang kita yang menjadi penghutang, ya kan? Berarti supplier.
ya kan? Supplier kita, atau kita menjadi debitor karena kita tukang hutang. Seperti ini. Nah, kodenya boleh pakai kode punya teman kita, dia pakai kode S001, boleh ya, nggak masalah. Kemudian tentunya S002, baru S003, S004, kita cek siapa saja, ternyata ada PTXX, PTXX, lalu PTYY, lalu PTZZ, baru yang terakhir PTSS. Seperti ini. Ini S depan merujuk pada kata supplier ya. Jadi yang dibuat oleh teman kalian ini S depan bentuk supplier. C, customer. Itu ya. C itu customer. S itu supplier. Jadi ada, bukan sembarang-sembarang kasih S, bukan sembarang. Customer, C. Kalau kita yang punya piutang berarti pelanggan kita, maka pelanggan customer. Kalau kita yang punya utang berarti supplier, tempat kita belanja, namanya supplier, itu sebutnya S. Atau kita ganti nama, boleh nggak Bu distributor? Boleh, D, distributor kalau bahasa Indonesia. Tapi ingat, harus ada maknanya. Jadi C merujuk ke customer, S merujuk kepada supplier. Atau toko kita belanja, kepada pemasok. Ya, pemasok kita namanya supplier. Nah, kita ambil saldonya, kita anggap yang dikerjakan Rifa sudah benar. Jadi, yang ini berarti 675. Kemudian, yang JZ kosong. Ini berarti yang YY, kita cek ya, yang YY. Oke, yang YY 350, yang ZZ kosong, yang SS, nah 175. Apa yang salah di sini? Nih, kenapa nih debit nih? Payment. Kalau payment kenapa nggak ada ininya ya? Kok langsung pay aja ya? Sini. Kita cek PTSS. Kan aneh nih. Aneh nggak langsung payment? Ya. Jadi kita cek PTSS. Berarti PTSS itu mulai dari sini. Oke. PTSS, lihat CC, ini juga ada. Dibayar hutang. Nah. Ya, dibayar hutang, ini ada PTSS. 175. Oke, berarti ini kesalahan soal ya. Kenapa dia bisa dibayar hutang walau padahal nggak ada penjualannya. Kita ganti aja ya. PTSS ini berarti lihat di atas kan PTXX ya. Jadi ini kita ganti, nggak apa-apa ya, kita koreksi sama-sama. Jadi kan nggak mungkin seperti ini, lihat. Ini kan aneh ya kan? Aneh sekali. Nah, padahal di sini harusnya. Oke, jadi kita ganti ya. Maka di sini kita ganti, kalian note di tempat kalian. Di note tempat kalian tanggal 11 itu punya toko XX. Ini revisi ya. Nah, jadi kan aneh nih, nggak bisa dibayar payment, di sini nggak ada ya. Jadi di sini kita tambah ternyata Bu soal bisa salah juga. Iyalah namanya manusia yang buat ya. Kalau manusia yang buat apa yang nggak salah? Kecuali Tuhan yang buat. Jarinya jempol semua, salahlah dia ya kan? 11 Januari 11 1 11 2018, oke.
Ini berarti ada payment di sini sebesar 175.000. Ya, otomatis ini kita kurangi ya, 0 dia. Jadi 675, so di sini kita adu ya. Aduh. Seperti ini. Maka tinggal kita totalkan. Ini juga tak ada berarti ya. Seperti ini. Nah, 1.025.000 kita cek lagi. Yang pertama di sini tentunya ada perubahan ya. Jadi ini seperti ini. Ini 850 ini dia. Nah, kita cek. Kan ini sekarang 850.000 nih. Sama nggak dengan buku induknya? Kita cek punya si Rifa. Account payable, lihat ini dia. Ya kan? Kita cek insert. Ya, ternyata sama. Berarti benar yang kita kerjakan. Seperti ini lihat. Nah. Oke, terjelaskan dia di situ. 850.000. Dan nanti koreksi satu yang tadi ya, toko XX ya, tidak ada toko SS. Karena kita pakai Excel ngerjainnya pasti enak. Itulah terkadang soal yang salah juga bisa membuat kita jeli akhirnya. Nah, kalau ditanya 850.000 punya siapa? Kita bisa bilang mengatakan PT XX. PT XX itu 500.000, PT YY 350, terus XX itu faktur yang mana? Nah, kalian bisa menambahkan secara detail di sini nanti faktur. Ya. Faktur yang mana yang belum? Nah, ternyata faktur tanggal 20. Sini bisa buat purchase, bisa tambahkan nomor fakturnya di sini. Boleh. Atau invoice-nya. Ini boleh seperti ini. Kan namanya penjelasan itu kan sesuka kita, sedetail kita. Semakin detail semakin baik. Iya, boleh disebutkan seperti itu. Oke, ini materi kita terkait dengan buku besar. Nah, sudah saya jelaskan dua-dua. Ini terkait dengan bagaimana rekapannya ya. Ini buku besar pembantu piutang ya. Account payable subsidiary ledger itu betul ya. Ini. Benar ya. Seperti ini dia modelnya persis. Nah, yang dibuat Riva adalah dengan 4 kolom. Yang kita kerjakan tadi adalah dengan model T. Yang mana mau dipakai terserah. Yang mana enaknya, yang mana cepat. Namun biasa kalau untuk perusahaan biasa memakai seperti ini. Kalau bentuk T dipakai saat ujian. Contoh kita mau ujian BPK, ya kan? Mau kerja di Kementerian Keuangan. Tesnya adalah laporan keuangan. Maka kalau pakai kotak-kotak buang waktu karena di situ ada time management. Maka kita pakai bentuk T. Jadi pemilihan penggunaan buku besar itu dipikirkan peruntukannya apa. Kalau hanya untuk ujian, cari yang paling simpel. Seperti itu. Oke? Kalau ada pertanyaan silakan, karena ini cukup materi kita terkait dengan buku besar pembantu. Buku besar pembantu saya ulangi, ada 4, tapi yang umum dipakai atau yang biasa dipakai itu hanya 2. Karena 2 lagi langsung masuk ke buku inventaris aset tetap dan buku persediaan untuk persediaan ada di kartu stoknya. Sedangkan buku besar pembantu utang benar-benar ditujukan untuk menjelaskan dari mana hutang tersebut atau piutang tersebut kita lakukan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka susunannya tidak boleh lebih dulu daripada buku besar induknya. Yang mana buku besar induknya adalah ledger. Baru masuk buku besar pembantu, baru masuk trial balance. Jadi, data-data di trial balance ya, di trial balance tersebut ini ada 1 juta dan ini ada 850 mampu terjelaskan di saldo-saldo kita ya. Jadi apa yang kurang di catatan Riva? Tidak ada rekapitulasinya. Harusnya ditambahkan rekapitulasinya. Itu yang kurang. Nah, ditambahkan dari tempat kalian agar bisa rapi dan bisa benar. Terkait dengan penyesuaian, kalian sudah pintar-pintar. Ya, ini penyesuaiannya sudah benar. Bagus ya. Yang berbeda itu adalah tentunya munculnya persediaan.
Ini yang berbeda, lihat. Kan kemarin ingat waktu kita membahas tentang penyesuaian, yang menyatakan bahwa persediaan itu dicatat 2 kali. Hapus persediaan awal, catat persediaan akhir. Persediaan awal yang perlu dihapus itu kita sudah tahu, ini dia yang mau kita hapus, 600.000 yang mau kita hapus. Maka kalau menghapus, maka asetnya di bawah, temennya tentu income summary. Ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagangan, maka hapuslah dia yang persediaan awal 600.000. Sedangkan mencatat persediaan akhir, mencatat harta berarti kan menambah harta. Harta bertambah kan di debit. Berarti merchandise inventory pada ikhtisar laba rugi. Jadi benarkah Bu untuk penyesuaiannya? Untuk penyesuaiannya benar. Congratulations di situ. Oke? Nah, kalau kalian ada yang tidak paham atau ada yang mau ditanya, silakan sebelum saya close, tapi terkait dengan buku besar pembantu, sampai di sini materi kita. Nah, Ibu ucapkan terima kasih untuk Rifa yang sudah mengerjakan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Kalau tidak ada, maka saya padakan sampai di sini. Terima kasih buat atensinya. Silahkan lanjut ke worksheet. Berarti topik minggu depan adalah laporan keuangan perusahaan akuntansi jasa dagang. Apa sih yang berbeda dari laba rugi? Apa sih yang berbeda dari posisi keuangan? Mohon dibaca baik-baik dan dicoba kembali. Tak ada yang berbeda. Buat seperti biasa, bagaimana cara membuat worksheet? Pindahkan raca saldo bulat-bulat, masukkanlah adjustment sesuai dengan posisinya, kemudian sesuaikan di laporan penyesuaiannya atau adjusted trial balance, baru ingat kode pendapatan, kode beban, masukkan di laba rugi. Dan income summary menggunakan kode 3. Masukkan kode 3 income summary ke laba rugi. Note ya, income summary itu berkode 3. Jadi sebelumnya kan kita yang masuk ke laba rugi itu hanya kode 4 dan kode 5, benar kan? 4 dan 5 ya kan? Sekarang masukkanlah kode 3 tapi income summary, kode 4, kode 5, jika dipecah lagi ada kode 6, silakan masukkan kode 6. 1, 2, 3 kecuali income summary masuk ke dalam laporan posisi keuangan. Lanjut kerjakan baik-baik sampai dengan laporan keuangan. Minggu depan saya akan jelaskan kembali terkait dengan bagaimana laporan keuangan perusahaan dagang, apa yang berbeda dengan perusahaan dagang, dan seterusnya. Tidak memperpanjang kalam, waktu sudah menunjukkan jam 9. Jika tidak ada pertanyaan, saya pamit. Terima kasih buat atensinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.